perkenalkan terlebih dahulu narasumber dan tamu dari Jepang kali ini. Kegiatan kita kali ini narasumbernya itu sudah tidak asing lagi di dalam dunia bahasa Jepang, budaya Jepang, sejarah Jepang ya, yaitu Ibu Susi Ong. Saya akan membacakan CV-nya dari Ibu Susi Ong. Ibu Susi Ong, PhD, ya, adalah pengajar pada program studi kajian wilayah Jepang, Sekolah Kajian Strategi dan Global, Universitas Indonesia. Pengampu mata kuliah kajian sejarah Jepang dan kajian masyarakat kontemporer. Sarjana bahasa Jepang dari Tokyo University of Foreign Studies. Magister dan doktor ilmu sosial dari Hitotsubashi University Tokyo, Jepang. Kemudian riset asisten pada Faculty of Social Sciences Hitotsubashi University yang telah dipublikasikan. Untuk hasil dari bukunya adalah ada Seikatsu Kaizen, yaitu reformasi pola hidup di Jepang, Elek Media Komputindo 2017. Kemudian Shakai Kaizo, 100 tahun reformasi sosial di Jepang dari demokrasi ke reformasi. Dan saat ini Dr. Susi Ong terlibat dalam proyek penelitian di Nihon University, Tokyo. Kemudian menjalankan aktivitas bisnis dan komunitas orang Jepang di Hindia Belanda di awal abad ke-20. Ya, demikian. Yang selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah siapa ya, Pak Putra? Tamu kita dari Jepang. Wah, siapa dia? Jadi selain narasumber ya yang tadi, saya akan bacakan CV dari Mizuno Karin. Oke, tamu kita sekarang bernama Mizuno Karin, biasa dipanggil Karin. Kemudian lahir di Gifu 15 Agustus 2021. Beliau pendidikannya adalah masuk Universitas Ritsumeikan Asia Pacific University pada bulan April 2020. Kemudian pernah belajar bahasa Indonesia sejak Oktober 2020. Nah, kegiatan-kegiatan yang pernah Mizuno Karin Sang ikuti adalah yang pertama, pernah mengikuti beberapa lomba bahasa Indonesia, lomba pidato, kemudian bulan Mei 2021 masuk sebagai finalis, kemudian lomba membaca cerita pada bulan Oktober 2021 mendapatkan juara favorit, kemudian mengikuti kegiatan klub bernama Yasa, yaitu tarian tradisional dari Prefektur Kochi. Kemudian Karin Sang juga aktif pentas di berbagai kegiatan kampus dan Beppu Prefektur Oita. Kemudian tampil dalam pentas tari saman di Beppu Art Mon pada bulan November 2021. Aktif menjadi sukarelawan mengajar bahasa Jepang untuk siswa asing di SD di Jepang. Kemudian Karin Sang juga di kampus bertugas sebagai teaching assistant untuk kuliah multicultural workshop. Nah, baik, itu CP dari Karin Sang. Selamat bertemu kembali kepada teman sahabat-sahabat Maru-Maru Nihong pada acara kita pada siang hari ini. Saya hari ini akan ditemani dengan Ibu Damai. Dari mana Bu Damai? Ya, saya dari Lampung. Oke, beliau merupakan Ketua MGMP dari Provinsi Lampung. Oke, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan mengenai tentang Seiji no Hin dari narasumber tetap kita, yaitu Ibu Susi Ong. Oke, baik Bu Damai, kita ini langsung saja ya, kita menyapa Ibu Susi Ong. Ya. Halo Bu Susi Ong. Ya. Nggak sabar mendengarkan penjelasan dan Karin Sang. Ya. Oke, kami persilakan kepada Ibu Susi Ong. Baik, selamat siang rekan-rekan ya, teman-teman semua ya, para dosen, guru-guru, guru-guru bahasa Jepang ya. Di seluruh Nusantara, dan kemudian juga mungkin adik-adik mahasiswa SMA, SMK
Terima kasih ya sudah hadir kembali dalam acara kami. Ini bincang santai, jadi santai saja ya, tidak ada yang tegang, tidak perlu tegang. Karena kalau tegang itu kita mati habis itu lupa gitu ya. Ini acara ini bukan untuk ujian, bukan untuk mendapat nilai SKS dan sebagainya. Ini cuma sekedar menambah pengetahuan. Kita dengan santai gitu menambah pengetahuan dan semoga syukur-syukur gitu ya pengetahuan itu bisa bermanfaat bagi kita. Nah, maaf ya, judul besarnya ini Seijin no, bincang santai budaya Jepang, tentang budaya Jepang. Nah, mengenai Seijin no Hi, saya kira Bapak Ibu kemudian adik-adik ya siswa SMP, SMK, SMA mungkin pernah dengar ya, oh di Jepang itu ada Seijin no Hi. Diingat ya, ada hari raya Seijin no Hi. Tanggal berapa? Nah, itu tanggalnya berubah-ubah gitu ya. Sebenarnya nggak usah dihafal ya. Tanggalnya berapa itu pernah berubah. Nah, hari ini kita akan membahas ya. Jadi itu Seijin no Hi itu ya, atau upacara gitu ya, ritual menginjak usia dewasa. Mohon maaf ya. Itu mulai adanya sejak kapan? Biasanya kalau kita, misalnya kita bicara tentang budaya, oh itu sesuatu yang diwariskan turun-temurun dari zaman dahulu kala, itu perlu kita lestarikan. Saya kira ya, kira-kira di Indonesia kita tuh persepsinya seperti itu ya. Tapi di Jepang enggak. Ya, mungkin di Indonesia sebenarnya juga tidak sih, cuma kita tidak tahu ya. Sebetulnya banyak sekali budaya yang kita anggap sebagai budaya nasional, itu sebetulnya dimulainya belum terlalu lama. Seperti di Jepang juga begitu ya. Sebenarnya orang Jepang sendiri juga banyak yang kaget ya. Mereka juga pikir, wah, Seijin no Hi dari zaman dahulu kala sudah ada Seijin no Hi, padahal enggak ya. Setelah Perang Dunia Kedua baru mulai ada Seijin no Hi. Ya, Sasoku saya share screen ya, jadi supaya lebih jelas ya. Baik. Jadi judul temanya adalah Hari Minjak Dewasa. Ini tradisi yang diciptakan di era modern. Jadi kedengaran seperti tradisi. Kalau tradisi itu kan sesuatu yang diwariskan dari zaman dahulu kala, itu sebetulnya enggak. Itu sebenarnya diciptakan ya. Diciptakan itu artinya secara sengaja. Seseorang ya atau kelompok orang dengan tujuan tertentu menciptakan sesuatu ya. Ya seperti mobil misalnya, mobil motor itu kan bukan budaya, itu memang ada orang yang menciptakan kan ya, kemudian menjualnya gitu ya, dengan tujuan tertentu ya. Jadi seperti ini ya. Nah, Seijin no Hi itu sebetulnya ya singkatnya ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Hari Libur. Jadi di Jepang itu di tahun 1948 itu disahkan undang-undang mengenai Hari Libur Nasional, tanggal merah kalau kita istilahnya ya. Nah, menurut undang-undang itu setiap tanggal 15 Januari itu ditetapkan sebagai Seijin no Hi. Ya. Kemudian ini saya dulu tahunya juga ini ya. Mungkin Ibu Apin juga kita nih kami ini generasi yang belajar bahasa Jepang di zaman itu ya, zaman kalau di Indonesia itu zaman Soeharto ya. Itu Seijin no Hi tanggal 15 Januari. Tapi ternyata di tahun 1999 ya. Ini sekali lagi pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang yang mengubah Seijin no Hi menjadi hari Senin kedua di bulan Januari. Jadi bulan Januari itu hari Senin, dimulai tanggal 1 Januari hari apa ya itu kan setiap tahun berubah gitu kan ya. Pokoknya hari Senin. Dan hari Senin kedua, jangan hari Senin pertama, hari Senin kedua. Jadi hari Senin kedua bulan Januari tanggal berapa aja ya, itu dijadikan Seijin no Hi. Jadi artinya ini sebetulnya budaya ini suka-suka gitu ya. Suka-suka mau ditaruh di hari apa, tanggal berapa juga nggak masalah. Makanya jangan terlalu stres. Oh harus ini, tidak boleh beda gitu ya. Nah ini tujuannya adalah ini ada semacam ini ya kebijakan Happy Monday. Nah, kita tahu kan Sabtu Minggu libur ya. Kalau Senin libur lagi sebenarnya minggu depan ya hari Senin libur ya. Jadi long weekend ya bagi kita ya. Kan seneng kan jadi libur 3 hari itu bisa ya bisa jalan-jalan, bisa santai dan seterusnya ya. Di Jepang itu hari libur tanggal merahnya sedikit ya, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kita. Jadi pemerintahan Jepang itu sengaja ini membuat ini ya semacam bikin hari libur sendiri gitu ya. Bikin hari libur, kemudian disahkan hari libur nasional supaya masyarakat Jepang itu lebih banyak hari libur. Nah kalau libur kan bisa beristirahat, kemudian pergi jalan-jalan belanja. Kalau belanja kan membuat roda ekonomi berputar gitu kan ya. Itu tujuannya ya. Jadi oke-oke aja sih ya kalau memang ada tujuan yang jelas gitu dan menguntungkan ya. Jadi intinya adalah ini adalah tradisi yang dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Ya, jadi ini di zaman modern ya. Ya. Ini saja yang perlu jadi catatan. Sebenarnya orang Jepang juga banyak kaget. Oh, saya kira ini dari zaman dulu ya, ternyata kagak. Kenapa? Karena pas waktu Seijin no Hi itu nanti ada video ya. Mungkin Anda sekarang semua juga bisa browsing sendiri di internet gitu. Orang tuh kalau Seijin no Hi itu pakai kimono kan ya, baju tradisional Jepang gitu ya.
Jadi orang kesannya, wah ini memang dari zaman dahulu kala ya, sebelum orang Jepang pakai yofuku, ya, sebelum orang Jepang bersentuhan dengan budaya Barat gitu. Oh ternyata tapi ini baru dimulai ya. Nah, sebetulnya kapan persisnya ya? Seijin-no-hi kan sekarang ini nanti akan kita jelaskan ya umur 20. Sebetulnya usia berapa sih orang dewasa? Mungkin kalau bagi kita di Indonesia juga, wah nggak tahu ya. Kalau orang di masyarakat tertentu umur 20 itu udah dewasa. Misalnya, atau umur 15 sudah dewasa. Tapi ada keluarga di mana anaknya udah umur 30 masih kekanak-kanakan. Sekarang banyak begitu kan ya. So cute gitu ya. Udah umur 30, 40 tapi penampilannya masih mau pasang tampang cute gitu ya. Jadi usia dewasa persisnya berapa? Ini sebetulnya tergantung dari setiap manusia itu beda-beda. Saya kira Anda mungkin setuju ya. Misalnya Anda sendiri ketika usia berapa merasa dirinya udah dewasa. Terus biasanya biasanya loh ya, ini mungkin agak prejudis gitu ya. Anak orang dari keluarga yang apa ya, orang tuanya susah gitu ya. Itu biasanya anak lebih cepat dewasa, lebih cepat ngerti gitu tanggung jawab gitu ya. Misalnya adik-adiknya banyak sebagai anak sulung, mereka merasa punya tanggung jawab untuk membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Sebaliknya kalau biasanya keluarga mapan, biasanya anak-anak kan karena dimanja gitu ya. Jadi udah umur 20, 30, 40 masih kayak anak kecil gitu ya. Jadi artinya sebetulnya usia menginjak dewasa itu berbeda setiap manusia gitu ya. Tapi kalau semuanya beda-beda, kacau dong, itu susah diaturnya gitu ya. Maka di Jepang itu dibuat satu peraturan sekarang. Jadi menaruh undang-undang, disahkan secara undang-undang. Jadi pemerintah memerintahkan semua orang Jepang, warga negara Jepang kalau udah usia sekian tuh dianggap dewasa. Ya. Itu ceritanya ya. Jadi usia dewasa itu sebetulnya kriterianya ya, itu berubah dari zaman ke zaman gitu ya. Kenapa? Karena usia harapan hidup. Jadi rata-rata misalnya orang Jepang atau Indonesia tuh bisa hidup sampai usia berapa. Kalau orang Jepang sekarang kan panjang umur kan ya. Orang umur 70 masih sehat, 80 masih sehat, umur 60 itu masih bekerja gitu ya. Ini kayaknya kita mesti mencontoh nih orang Jepang ya. Di Indonesia masa orang umur 40 aja udah dia bilang orang tua tuh ya. Keterlaluan ya. Ya, karena usia harapan hidup tuh berubah dari zaman ke zaman, jadi berbeda gitu ya. Kemudian di daerah dan kelas sosial gitu ya, itu juga berubah, Pak. Di Jepang misalnya Nagano-ken ya misalnya ya, itu adalah prefektur di mana warganya itu usia harapan hidupnya paling panjang. Sekarang ya, bukan zaman dulu, sekarang. Umurnya usut ternyata di situ kampanye mengurangi garamnya paling sukses. Ya, jadi di situ ada kampanye, jadi Pemda gitu ya, Pemprov gitu, lebih bikin kampanye kurangin asupan garam. Jadi kalau masak jangan kasih terlalu banyak garam gitu supaya nggak kena hipertensi dan sebagainya ya. Kemudian ada prefektur yang mungkin usia harapan hidupnya lebih pendek gitu ya. Jadi makna menginjak dewasa itu sebetulnya itu satu ya. Kemudian ada satu lagi hal yang perlu kita ketahui ya. Jadi yang pertama ini usia menginjak dewasa itu berubah dari zaman ke zaman, setiap masyarakat beda-beda. Jadi nggak ada pastinya. Jadi kita nggak perlu menghafal. Oh, usia ini usia apa ya dewasa itu ya. Kedua, menginjak dewasa itu bukan kata oh udah umur 20 berarti udah dewasa ya. Bukan cuma itu, tetapi ya setelah usia 20 atau usia menginjak dewasa itu berarti si orang itu mulai menikmati hak dan mengembang kewajiban. Jadi misalnya punya hak gitu, hak apa gitu ya. Kemudian hak itu pasti dibanding dengan kewajiban. Mungkin di dalam agama Islam gitu, ini dalam bahasa Arab itu akil balik gitu. Jadi misalnya setelah usia sekian tuh boleh menikah misalnya ya. Kalau sebelum usia itu masih di bawah umur masih tidak boleh. Tapi misalnya setelah usia sekian sudah boleh bekerja. Nah kalau udah bekerja kan berarti harus bayar pajak gitu, memikul tanggung jawab. Menikah juga gitu kan ya. Punya hak menikah. Kalau sudah menjalankan haknya berarti ada kewajiban ya yang ikut gitulah ya untuk setelah menikah gitu ya. Nah ini ada sedikit gambaran ini maaf ya dalam bahasa Jepang gitu ya. Usia harapan hidup orang Jepang ini yang bikin orang Jepang ya. Jadi ini dari zaman batu ya, zaman dulu itu usia harapan hidupnya pendek ya, umur 15 tahun ya. Terus kemudian terus di zaman perang ya, ketika zaman perang tuh banyak meninggal ya. Kemudian karena kurang gizi karena meninggal di medan perang. Ini usia 31 tahun. Ketika Showa tahun 20 ini tahun 1945 itu banyak sekali orang yang meninggal ketika usia masih muda. Kalau sekarang itu kita tidak bisa membayangkan ya. Sekarang usia orang Jepang itu rata-rata ya harapan hidup 83 tahun. Ya. Nah, kemudian ya ini sedikit mungkin alur. Jadi tapi ya memang Seijin-no-hi itu suatu tradisi yang memang diciptakan zaman sekarang. Tapi ada semacam
patokan gitu. Zaman dulu sebenarnya juga pernah ada ritual seperti ini. Seperti ini, tapi bedanya adalah kalau sekarang itu bersifat nasional. Artinya orang yang tinggal di daerah manapun, dari kelas sosial manapun, orang kaya, orang miskin, dan seterusnya. Semuanya itu ketika mencapai usia sekian, itu menurut undang-undang dia adalah sudah masuk ke usia dewasa. Ya, tetapi sebelumnya ini semuanya jalan sendiri-sendiri. Mungkin agak mirip kita di Indonesia gitu ya. Jadi awal memang ada cikal bakalnya gitu, itu adalah bangsawan ya. Bangsawan dengan rakyat jelata itu beda. Ya saya kira kita ngerti ya. Kalau misalnya di masyarakat tertentu, misalnya di Jawa misalnya ya. Di Jawa itu zaman dulu ya, zaman apa ya, pramodern ya, ada yang namanya kelas bangsa priai gitu ya. Priai dengan rakyat jelata. Itu tradisinya saya kira beda ya. Bukan hanya di Jawa, di suku lain di Nusantara saya kira juga begitu ya. Nah, di Jepang juga kelas kaum bangsawan. Bangsawan itu artinya tuan tanah ya, tuan tanah. Jadi orang yang punya tanah yang luas, mereka bisa hidup dari memungut pajak gitu dari tanah gitu ya, bisa hidup bermewah-mewah gitu ya. Ini yang di Kyoto dan di Nara itu kan bangsawan orang kaya kan ya. Itu mereka punya tradisi yang namanya genpuku gitu ya. Jadi pada usia sekian itu ada ritualnya ya, ritual menandakan si anak ini sudah menginjak dewasa. Nah, usianya berapa itu ya, itu suka-sukanya. Tidak ada ketentuan ya, bisa antara 12 sampai 16 tahun, tergantung si orang tuanya maunya apa. Kalau orang tuanya maunya, oh anak saya berusia 12, umur 12 tahun, ya udahlah, dia dibikin aja upacara, diadakan upacara genpuku gini. Setelah itu dia dianggap dewasa, kemudian dia diberi tanggung jawab atau menikah. Ya, orang zaman dulu tuh sekitar umur 13, 14, 15, 16 gitu udah menikah itu ya. Nah, ini jadi awalnya ini adalah tradisi bangsawan, artinya praktek para bangsawan gitu ya, yang tidak dilakukan oleh masyarakat di luar istana itu yang keluarga bangsawan. Nah, kemudian ini ditiru oleh para penguasa di luar istana Kyoto. Jadi misalnya di Kamakura di tempat lain ya, yang kita kenal sebagai samurai gitu ya. Samurai itu sebetulnya kelas penguasa baru gitu ya, yang mendapat kekuasaannya dengan otot gitu ya, dengan senjata. Ya. Dan setelah itu berlanjut ya, itu ditiru oleh rakyat jelata yang mampu secara finansial. Jadi rakyat jelata nih bukan bangsa, bukan apa, petani atau pengrajin atau pedagang, karena mereka sukses usahanya ya dari pertanian, kerajinan, perdagangan, secara finansial mereka mampu. Karena mampu biasanya masyarakat itu kepengen tuh meniru orang selebriti kalau sekarang gitu ya, meniru gayanya orang kaya. Jadi setelah itu ditiru oleh masyarakat jelata. Rakyat jelata gitu ya. Tapi yang mampu ya, kalau nggak mampu ya enggak ya. Di zaman Edo, zaman Tokugawa gitu ya. Jadi ini adalah sebelum jadi Jepang memasuki era modern. Ini tetap saja di sini tuh semuanya suka-suka gitu ya. Mau di usia berapa terserah. Mau mengadakan upacara ini silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau nggak mampu ya apa boleh buat. Jadi tidak ada yang namanya suatu ritual yang bersifat nasional ya. Nah, kemudian ini mereka mengadakannya di pertengahan Januari. Kita tahu di tahun 1948 ya, itu disahkan Seiji no Hi itu tanggal 15 Januari. Kenapa di tanggal 15 Januari? Karena sebelum-sebelumnya itu ada ritual-ritual yang sebetulnya nggak begitu jelas ya, diadakan oleh bangsawan dan seterusnya. Itu mereka mengadakannya di pertengahan bulan Januari. Jadi ya udah pertengahan kan ya kira-kira tanggal 15 gitu ya. Jadi kan tanggal 15. Cuma catatannya adalah itu penanggalan Imlek ya. Di Jepang ini sekedar catatannya, orang Jepang itu kalau sekarang menggunakan kalender yang kita sebut sebagai kalender internasional. Itu sebetulnya kalender Masehi. Ya, penanggalan Masehi ya. Masehi itu Isa Al-Masih ya. Jadi tahun itu dihitung dari lahirnya Yesus Kristus ya dalam agama Kristen ya. Nah, ini sebenarnya mulai diterapkan oleh Jepang di tahun 1873 di setelah restorasi Meiji. Sebelumnya itu mereka menggunakan penanggalan Imlek ya. Jadi kalau Imlek tanggal 15 Imlek Imlek bulan Januari kan berarti 15 Februari ya. Kalau tahun ini kan pas kan Imlek itu jatuh pada 1 Februari, berarti cuma selang. Jadi pas gitu selang 1 bulan itu ya dengan penanggalan internasional ya. Nah, kemudian ini beberapa jadi catatan gitu di zaman Edo tuh sekitar ya kira-kira usia 15 tahun ya diadakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengadakan upacara ini ya genpuku ini ya, upacara menginjak dewasa untuk anaknya biasanya targetnya patokannya usia 15 tahun. Tapi ini berbeda dari setiap daerah. Setiap daerah tuh beda-beda. Ya saya kira mungkin mirip dengan tradisi kita di Indonesia juga ya, setiap daerah itu punya warnanya sendiri-sendiri, tidak bisa diseragamkan ya. Kemudian ada satu lagi ya, ini juga penting. Kalau sekarang kan orang cuma seijinshiki itu yang menandakan bikin ritual ya, pakai baju yang bagus, itu foto gitu ya. Kemudian oh saya udah dewasa ya, terus dengan hak dan kewajibannya.
orang zaman dulu, jadi sebelum zaman modern ya, biasanya anak-anak Jepang itu, orang Jepang itu diselenggarakan upacara menjak dewasa diikuti dengan ganti nama. Jadi sebelumnya itu ketika lahir itu ada nama ketika lahir, ketika upacara ritual ini menandakan bahwa mereka sudah menginjak usia dewasa, itu mereka ganti nama. Ya, biasanya kalau mereka misalnya memegang jabatan gitu ya, itu ganti nama lagi. Kalau misalnya putra nih, putra sulung gitu ya, misalnya kalau ayahnya meninggal, terus dia tuh mewarisi harta ayahnya menjadi pemimpin keluarga besar, itu ganti nama lagi, ya. Jadi itu semacam tahapan-tahapan dalam hidup gitu ya. Ini sekedar pengetahuan saja. Jadi kalau sekarang sih nggak ada yang ganti nama. Sekarang nggak boleh ya. Di Jepang tuh sekarang ada undang-undang yang melarang orang ganti nama. Ya. Kemudian untuk kelas samurai ya, ini mereka ritualnya itu mengenakan topi. Ini bahasa Jepang eboshi gitu ya. Sebetulnya kaum bangsawan juga gitu ya. Eboshi. Jadi ini nanti ada fotonya ya. Jadi ritualnya seperti itu. Yang sekarang tidak ada lagi. Ya. Jadi serupa tapi tidak sama. Ada orang yang mengatakan seiji no hi itu kan dari zaman dulu udah ada. Iya, tapi beda banget. Ya. Ini sedikit gambaran foto yang saya ambil dari internet ya. Ini di zaman Nara, ini zaman Heian gitu. Ini laki-laki, ini perempuan ya. Jadi ketika seijin no hi gitu, genpuku ya dulu istilahnya, upacara yang ritual yang menandakan si seorang remaja gitu ya, laki-laki maupun perempuan menginjak usia dewasa itu seperti ini, yang menggunakan pakaian seperti ini, kemudian rambutnya diikat gitu ya. Terus menggunakan pakaian seperti ini. Dan ini jelas yang mampu ini hanya para bangsawan, orang yang kaya raya gitu ya. Rakyat jelata nggak akan mungkin mampu. Ya. Nah, ini kemudian ini juga beberapa foto yang saya ambil dari internet ya. Ini sekarang masih ada yang sebetulnya rekonstruksi gitulah ya, kepengen gitu merasakan ritual zaman dulu ya. Ini eboshi ya topinya. Jadi dikenakan topinya oleh seorang tokoh masyarakat gitu ya. Kemudian dia diberi nama. Kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin ya kalau di agama Kristen itu ada yang namanya ritual baptis gitu ya, permandian ya. Jadi baptis, kemudian ada istilah orang tua baptis gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Sedikit sih sekarang yang melakukan ritual ini, sedikit banget ya. Umumnya sih pakai baju yang bagus, kimono gitu, kemudian berfoto ya. Kemudian upacaranya kalau ini di Jinja ya, biasanya kan diselenggarakan di kantor Pemda. Apakah pemerintahan Pemprov, Pemkap gitu ya, kabupaten atau kecamatan ya, kemudian camat, bupati, wali kota itu memberikan wejangan gitu kepada anak-anak muda. Kalian nih mulai hari ini kalian sudah jadi orang dewasa, jadi harus sadar ya akan hak dan tanggung jawabnya ya, tanggung jawab sosial gitu ya. Terus ini ya, jadi berikutnya ya, kenapa di usia 20 tahun ya, ini sedikit kita pancing gitu ya di dalam e-flyer ya. Jadi usia penyeragaman usia dewasa, menginjak dewasa itu sebenarnya dilakukan di era modern karena pemerintah itu menyeragamkan gitu. Modern itu artinya seragam ya. Karena kalau beda-beda repot ya. Kepastian usia menginjak dewasa itu ditetapkan berdasarkan undang-undang. Jadi undang-undang yang menetapkan ya di zaman modern. Undang-undang ini undang-undang hukum perdata ya, MIMPO gitu. Ini disahkan di tahun 1896. Nah, di dalamnya ini bab 1 pasal 4 ya dicantumkan dengan jelas bahwa yang dianggap dewasa jika berusia 20 tahun. Ya. Jadi masing-masing yang manusia yang warganya bersangkutan tuh kalau merasa saya kayaknya sebelum usia 20 tahun saya udah dewasa, itu urusan kamu ya. Tapi kalau sebagai warga negara itu negara yang menetapkan ya kalau usia 20 tahun berarti dewasa. Kemudian kenapa usia 20 tahun sebetulnya kalau ditelusuri ya nggak begitu jelas ya. Jadi ini undang-undang hukum perdata ini ketika mau disahkan ini sebenarnya pengaruh dari undang-undang di Prancis ya. Dan ini orang Jepang yang mengesahkan, yang menyusun undang-undang ini mereka studi banding dulu ke Eropa dan mereka lihat di Eropa waktu itu ya di setiap negara jadi Inggris, Prancis, Jerman dan negara-negara lain itu usia dewasa yang disahkan, yang ditetapkan secara undang-undang itu adalah antara usia 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Oh, kalau begitu di Jepang 20 tahun aja ya. Karena orang Jepang usia harapan hidupnya lebih singkat, lebih pendek dibandingkan dengan orang-orang Eropa waktu itu. Gitu aja sih sebetulnya. Kalau kita lihat tuh asal-asalan banget gitu ya. Tapi ya gitu dah ya. Kemudian ada satu lagi yang lebih penting itu adalah sebelum ini ya di tahun 1873 itu pemerintah Jepang mengesahkan undang-undang wajib militer yang
mengatur bahwa setiap warga negara laki-laki yang berusia 20 tahun itu wajib mengikuti tes kelayakan untuk ikut wajib militer. Jadi kalau di usia 20 tahun itu dipanggil nih untuk cek kesehatan ya. Jadi kalau tidak buta warna, tidak kurang gizi, sakit gitu ya. Zaman dulu banyak TBC ya. Tidak sakit itu masuk wajib militer. Nah, itu kriterianya umur 20. Jadi ini jelas gitu ya. Jadi kan bisa aja kan ada orang yang usia 15 tahun tapi udah kekar gitu ya, kuat. Ada yang usia 25 tahun tapi karena kurang gizi, badannya masih kecil gitu ya. Kalau zaman sekarang istilahnya stunting gitu ya. Sebetulnya kondisi kehidupan, kondisi fisik setiap orang itu beda-beda kan. Tapi kalau semua beda-beda, negara yang pemerintah yang ngatur bingung gitu. Jadi makanya dibikinlah peraturan seperti ini. Ya. Berikutnya ya. Jadi di zaman modern pertama pemerintah menetapkan usia 20 itu dewasa. Dewasa itu berarti kalau laki-laki itu harus ikut wajib militer ya. Kemudian di zaman modern juga pemerintah Jepang itu ini Kementerian Dalam Negeri ya mengorganisir ormas pemuda. Ya kalau Senendang itu mungkin teman-teman yang pernah belajar sejarah Indonesia di zaman Jepang itu mungkin pernah dengar ya Senendang ya. Senendang tuh kita terjemahkan menjadi Karang Taruna ya. Jadi pemerintah Jepang membentuk gitu ya atau mendorong untuk membentuk Senendang itu ormas pemuda Karang Taruna di setiap desa gitu ya untuk menyalurkan instruksi gitu ya dari pemerintah kepada rakyat ya. Jadi termasuk wajib bayar pajak ya. Jadi biasanya orang dimanapun sebenarnya ogah bayar pajak gitu ya. Tapi ya itu sosialisasinya itu sampai ke bawah, sampai ke setiap daerah itu melalui Senendang. Kemudian juga ikut wajib militer. Kemudian Senendang ini juga menjadi fasilitas pendidikan informal untuk meningkatkan pengetahuan sebagai warga negara dan keterampilan kerja. Jadi para pemuda yang kan katanya usia 20 tahun itu dianggap sudah dewasa ya. Nah, waktu itu belum ada istilahnya semacam seijinshiki gitu, festival upacara untuk menandai menjak usia dewasa di usia 20 secara berbarengan. Tidak ada, tetapi yang usia 20 itu dianggap sudah dewasa dan di setiap desa itu mereka dikumpulkan masuk ke dalam diorganisir gitu dalam satu organisasi dan disitulah ya mereka istilahnya dibina gitu, dibimbing gitu ya. Nah ini kemudian kita sampai ke ini ya kenapa Seijin no Hi gitu itu sih zaman modern bukan zaman modern setelah perang ya. Setelah perang itu artinya setelah kalah perang ya. Kalau kita setelah tahun 45 kan kita merdeka. Kalau bagi orang Jepang tuh setelah tahun 45 Jepang tuh kalah perang. Kalah perang pasti banyak orang yang merasa patah semangat ya. Aduh nanti ke depan gimana gitu ya. Nah di sini ini menariknya ada inisiator gitu ya Karang Taruna gitu ya kelompok pemuda dari kota Warabi di Saitama itu mereka tuh mengambil inisiatif di tahun 1946 mereka mengadakan Seinen Matsuri. Nah ini sekedar pengetahuan ya saya coba share mana nih peta sekedar gambaran kalau cuma lihat teks saja nggak menarik ya. Ini peta Jepang ya. Nah ini peta Jepang ini jelas ya. Ini peta Jepang, Indonesianya di sini ya. Ini Filipina, Indonesia di sini. Ya kita di sini ya dari Sabang sampai Merauke ya. Jepang di sini kira-kira di tengahnya itu ada kota Tokyo. Ini Tokyo ya. Ini prefektur Saitama di sebelah utaranya ada prefektur Saitama. Ya. Kemudian di sini mana tuh ya? Saitama-shi. Ini ya nggak begitu signifikan sih. Ini Saitama-shi. Ini ada kota Warabi ya. Kota Warabi dekat dengan Tokyo ya. Di sini Warabi, di sini Itabashi ini udah mau masuk kota Tokyo ya. Di sini sebenarnya kota kecil ya sampai sekarang juga kota kecil. Nah di kota Warabi ini para pemuda gitu anggota dari Senendang itu mengambil inisiatif di tahun 1946 ini kan Jepang baru kalah kan berapa bulan sebelumnya itu baru kalah perang. Setelah kalah perang para pemuda yang dulunya direkrut masuk ke militer gitu ya, yang dikirim ke medan perang, ya kalau ada yang gugur juga di medan perang, yang selamat itu mereka pulang kampung. Nah pulang kampung tuh nggak enak ya, karena kalau perang itu kalau menang seneng kan dieluk-eluk, tapi kalau kalah kan dicibirkan gitu, nih perang terus kalah gitu ya. Nah gimana caranya supaya mereka tetap bersemangat ya, maka dibikinlah festival, gitu ya, namanya Seinen Matsuri gitu ya, festival ya. Jadi artinya dulunya nggak ada, ini sebetulnya demi tujuan tertentu menyemangati gitu ya. Kita kan sebenarnya senang juga kan ya di Indonesia sekarang di banyak tempat ada matsuri kan, di kampus ada matsuri, di SMA ada matsuri, Jepang matsuri gitu ya, apa matsuri gitulah ya.
kan happy kan. Kalau udah happy kan jadi semangat kerja, semangat belajar. Ini tujuannya menyemangati generasi muda yang patah semangat gitu ya. Nah, ini diselenggarakannya tuh di Jinja. Jinja itu kuil agama Shinto gitu ya. Kenapa diselenggarakan di Jinja? Jadi asal muasalnya tuh di Jinja, bukan di balai kota ya atau balai desa. Karena ketika zaman perang itu para pemuda kalau mau dikirim ke medan perang, mereka dikumpulkan dulu di Jinja, laporan dulu ke dewa gitu. Setelah itu mereka berangkat. Ya, pulangnya juga gitu. Kalau udah pulang gitu mereka kumpul dulu di Jinja, lapor dulu ke dewa gitu bahwa kami udah pulang, setelah itu bubar. Nah, ini kan sebenarnya tradisi yang udah berlanjut ya ketika zaman perang. Ini mendadak udah kalah perang. Kalau kalah perang kan nggak ada lagi yang dikirim ke medan perang kan. Nah, itu tapi kan tradisinya udah berjalan bertahun-tahun. Ya udah dilanjutkan saja. Sekarang bukan laporan mau perang, tapi berkumpul di Jinja gitu ya untuk apa ya, bikin semacam itu festival gitu untuk menyemangati gitu ya. Itu sepertinya ya. Nah, ini ditiru ya oleh Karang. Jadi ini pertama-tama diselenggarakan di Warabi. Makanya orang Warabi itu di Saitama itu bangga banget ya. Seiji no Hi yang sekarang jadi ritual nasional itu dulu asalnya dari tempat kami loh. Ya. Ini kemudian ditiru oleh Karang Taruna di daerah lain, dan di tahun 1948 pemerintah Jepang mengesahkan undang-undang yang mengatur Seiji no Hi. Jadi artinya sebelum tahun 98 tidak ada Seiji no Hi di Jepang. Ya. Dan kemudian diatur ya tanggal 15 Januari. Ya. Dan setelah itu ya. Jadi sebetulnya asal muasalnya sedikit apa ya, kita mengulang gitu tradisi Genpuku ya yang sudah diadakan sebelumnya. Kenapa tanggal 15? Itu sudah saya jelaskan ya. Ya karena dulunya di tanggal 15 Imlek ya udah dilanjutkan saja ya. Dan kemudian berdasarkan undang-undang yang disahkan tahun 1999 supaya rakyat Jepang lebih banyak libur, lebih banyak istirahat, lebih banyak belanja gitu supaya roda ekonominya jalan, maka ini digeser menjadi hari Senin kedua di bulan Januari ya. Jadi kenapa? Jadi kapan seorang dianggap dewasa? Jadi ini ya setelah itu, jadi selama ini kan umur 20 tahun, tapi di tahun 2018 ini undang-undang yang sudah berjalan berapa lama ya? 140 tahun, hampir 140 tahun ya. 120 tahun ya. Jadi kan mulai dari 1896 ya, kan ditetapkan usianya 20 tahun. Sekarang diturunkan jadi 18 ya. Jadi artinya orang Jepang yang sudah berusia 18 tahun itu, kalau sebelumnya boleh coblos itu di usia 20 tahun, sekarang usia 18 sudah boleh coblos gitu ya. Kemudian menandatangani perjanjian, kalau naikkan kontrak itu, kalau dulu tuh kalau di bawah umur 20 itu harus di apa ya, ada apa namanya wali gitu ya, disertai oleh wali. Jadi orang tuanya harus ikut menandatangani, tapi kalau sekarang sudah tidak lagi. Kemudian menikah dan mendapatkan paspor. Kalau mau luar negeri kan harus pakai paspor. Itu sekarang usia 18 tahun boleh ya. Nah, undang-undang ini mulai berlaku sejak 1 April 2022 tahun ini ya. Kemudian ini kalau cuma baca ini aja kayaknya kurang seru ya. Kita lihat ritualnya ya. Itu. Ini sebetulnya banyak sekali di internet ya. Jadi ritualnya seperti ini, seijinshiki ya. Seijinshiki ini di balai apa ya, balai kecamatan kayaknya. Ini Edogawaku ya. Dan kamu itu semacam, saya kira kalau setara dengan kecamatan. Jadi di satu kota misalnya Jakarta, misalnya saya tahu ya Jakarta itu ada banyak sekali kecamatan, puluhan kecamatan gitu ya. Salah satu di Tokyo itu kecamatannya Edogawa. Jadi ini ada kantor kecamatan, di dalamnya ada auditorium. Nah, di auditorium ini warga kecamatan kan datanya ada, data kependudukannya ada, yang genap usia 20 tahun itu diundang gitu ya untuk mengikuti ritual. Kemudian ada wejangan gitu ya. Pak Camat tuh memberikan wejangan ya, wejangan bahwa kalian ini selamat ya udah menginjak usia dewasa, dan ini udah dewasa ya, jadi ke depannya tuh harus bertindak gitu ya, bertanggung jawab gitu ya sebagai orang yang sudah dewasa. Ya ini kalau kita lihat di YouTube gitu ya. Ini saya ambil YouTube video gitu tuh banyak sekali di setiap daerah ya, kota, kecamatan, kabupaten gitu ya. Tuh ada banyak banget ya videonya, banyak banget. Jadi kalau ada yang tertarik silakan lihat. Kalau sekarang sih rata-rata mereka menggunakan pakai baju ini ya, baju ya. Ini seperti ini ya. Hidakashi. Pakaiannya pakaian maaf ya. Seperti mana nih? Seperti ini ya. Ya.
jadi sekarang ritualnya seperti ini. Kalau kita lihat foto-foto ya gambar gitu di zaman dulu tuh kan beda banget ya. Jadi ini memang suatu tradisi yang memang ada akarnya zaman dulu, tapi kalau dibandingkan dengan zaman dulu tuh beda banget. Nah sekarang ini upacara Seijin no Hi, Seijin Shiki ini ditetapkan secara legal gitu oleh dengan undang-undang oleh pemerintah, kemudian Pemda itu ikut mengambil bagian gitu ya, andil gitu. Jadi Pemda yang mengumpulkan ya para warganya yang berusia 20 tahun kalau sekarang, mulai sekarang usia 80 tahun, kemudian mereka diberikan semacam arahan gitu ya, supaya mereka menyadari bahwa mulai sekarang sudah dewasa dan harus menjalankan kewajiban sebagai orang dewasa. Ya, orang yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, sebagai penutup ya, ini ada beberapa mungkin kesimpulan yang bisa saya simpulkan ya. Seijinhi itu sebenarnya ritual ya, tanggal dilakukan tanggal berapa, di usia berapa, itu sebenarnya diciptakan dan dipraktekkan di era modern ya, demi kepentingan masyarakat modern. Ya, jadi nggak usah terlalu stres mikir, oh ini budaya Jepang harus kita hafalkan gitu ya. Kemudian budaya tidak selalu berubah warisan dari leluhur atau dari zaman dahulu kala dan tidak boleh diubah, kayaknya saklek gitu. Itu tidak. Itu bisa diciptakan, bisa juga diubah. Tergantung itu sebenarnya sah-sah saja demi kepentingan atau kenyamanan hidup masyarakat di setiap zaman. Jadi misalnya di zaman sekarang kita menganggap dengan cara seperti ini lebih bagus gitu ya. Ya udah itu lakukan gitu ya. Dan mari kita bersikap lebih santai dalam memandang budaya gitu ya, jangan stres ya. Dan menjadikan budaya sebagai suatu kegiatan yang bermanfaat bagi kita. Jadi itu bukan hanya terpaksa ya, ini kan dari zaman dulu udah begini kan, nggak boleh kita ubah gitu ya, terpaksa kita lanjutkan ya dan seterusnya. Ya, ini judul besar kita tuh bincang santai. Jadi benar-benar santai gitu ya, santai dan semoga juga bermanfaat. Ya, seperti pada orang Jepang. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih buat Bu Susi Ong atas penjelasannya. Terima kasih Ong atas penjelasannya. Ya. Lengkap Selanjutnya nih kita kemana nih Damai Sensei? Selanjutnya narasumber berikutnya adalah Karin Sang. Karin Mizona Sang dari seorang mahasiswi dari Beppu. Oke, kita sapa ya Karin Sang. Halo Karin Sang. Halo. Sang konnichiwa. Konnichiwa. Ya. Bagaimana kabarnya Karin Sang? Saya baik. Nah, ini tema kita hari ini Karin Sang mengenai tentang Seijin no Hi ini. Ini kita tanya-tanya Damai Sensei mengenai pengalaman beliau nih. Ya, Karin Sang pernah nggak mengikuti upacara Seiji Shiki? Seijin Shiki. Masih di mute. Halo Karin Sang. Oke. Silakan. Terlihat? Terlihat. Ya, terlihat. Oh, tampaknya Karin Sang sudah mau langsung menjelaskan ya, Christoph sendiri ya. Benar sekali Damai Sensei. Ya, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan yang sangat komplit dari pakar budaya Jepang, Ibu Susi. Selanjutnya kita mendengarkan paparan dari Karin yang native dari Jepang yang baru saja mungkin ini ya Sensei ya biasa dibilang baru saja mengalami atau merasakan perayaan Seijin Shiki. Bukan benar begitu? sekali ya. Ya. Oke, silakan kepada Karin Sang, kami persilakan. Oke. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Terima kasih sudah memberi saya kesempatan ini. Nama saya Karin dan hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya pada perayaan Seijin no Hi. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Mizuno Karin. Umur saya 20 tahun. Saya berasal dari Gifu, Jepang. Sekarang saya mahasiswa APU semester keempat. Saya fakultas APS dan jurusan saya lingkungan dan pembangunan. Hobi saya menonton film Disney dan menari yosakoi. Yosakoi adalah tari Jepang berasal dari Kochi Prefecture. Sekarang saya belajar bahasa Indonesia.
Saya belajar bahasa Indonesia karena saya punya banyak teman yang berasal dari Indonesia di APU. Saya akan menjelaskan pengalaman mengikuti acara dan kegiatan bersama teman dan keluarga dengan pakai jadwal saya di hari itu. Hari Raya Seijin no Hi tahun 2022 adalah tanggal 10 Januari. Tapi kota saya melakukan upacara peringatan Seijin no Hi pada hari Minggu di minggu kedua bulan Januari setiap tahun. Jadi tahun ini acaranya ada pada tanggal 9 Januari. Pertama, saya persiapkan untuk upacara dari pagi-pagi. Kami bisa pilih kalau kami mau berdandan sendiri di rumah atau berdandan di tempat sewa kimono. Saya berdandan sendiri di rumah sebelum pergi ke tempat sewa kimono. Setelah pergi ke toko kimono, pertama saya merias rambut saya. Dan setelah rambut saya selesai, saya pakai kimono yang disebut furisode. Ini foto saya waktu tunggu untuk pakai kimono. Setelah semua persiapan selesai, saya pergi ke rumah teman saya untuk mengambil foto bersama. Ini teman dekat saya dari SMP. Kemudian saya pulang ke rumah saya dan makan siang. Saya hanya bisa makan sedikit karena saya pakai kimono dan perutnya harus dikencangkan. Lalu saya pergi ke tempat upacara dengan naik mobil. Setelah saya sampai ke tempat upacara, saya tunggu di luar sampai kami bisa masuk ke Wisma sambil bertemu, berbicara, dan mengambil foto dengan teman-teman. Ini beberapa foto yang saya ambil dengan teman saya. Ada banyak wartawan dan reporter TV lokal di luar tempat upacara. Saya dan teman saya diwawancara oleh wartawan dan masuk ke kolam. Setelah kami bisa masuk Wisma, upacara Seijin no Hi dimulai. Kami ada suguhan dari orkes tiup sebagai pembuka. Ada juga sambutan dari wali kota. Ada juga sambutan dari perwakilan dewasa baru dan kami mendapatkan pesan dari guru SMP. Ada proyek kecil dan ini menyenangkan, yaitu undian berhadiah dan kuis tentang musik, peristiwa, dan lain-lain. Terakhir, kami mengambil foto per SMP. Ini adalah anggota dari SMP saya. Setelah upacara selesai, saya bertemu, berbicara, dan mengambil foto dengan teman-teman lagi. Lalu saya pergi ke kuil Shinto dan mengambil foto dengan teman saya dan keluarga saya.
Ini foto di kuil Shinto dengan teman saya dan adik perempuan saya. Kemudian saya pergi ke rumah nenek dan memperlihatkan nenek kimono saya. Lalu saya pulang ke rumah saya dan membuka kimono. Setelah semuanya selesai, saya pergi makan malam dengan teman saya dari SMA. Biasanya kami ada asosiasi alumni dengan kelas 3 dari SMP. Tapi karena ada pandemi COVID, kami tidak ada pertemuan besar tahun ini. Saya senang sekali bisa pakai kimono yang saya suka, dan saya juga senang sekali karena saya bisa bertemu lagi teman-teman dari SD dan SMP setelah lama tidak bertemu. Ini menjadi kenangan yang bagus untuk saya. Terima kasih sudah mendengarkan pengalaman saya. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu dong, Sensei. Ya, wis. Menarik sekali ya Damai Sensei ya. Betul. Setelah tadi kita mendengar paparan dari Ibu Susi tentang sejarahnya, asal-muasalnya, tentang Seijin no Hi itu seperti apa, dan sekarang tadi baru saja kita mendengarkan pengalaman tersendiri, pengalaman spesial dari narasumber kita hari ini. Betul sekali Damai Sensei. Nah, ini sebelum kita yang berharga ya, Christoph Sensei ya. Benar sekali, benar. Untuk sesi tanya jawab, dipersilahkan juga kepada para peserta untuk memberikan pertanyaannya dengan cara menulis di kolom komentar ya, Christoph Sensei. Benar sekali Damai Sensei. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu Susi atau kepada Karin Sang, silahkan. Ini sebelum kita beranjak ke pertanyaan teman-teman, mungkin ini ada nih pertanyaan dari kita nanti ini mungkin kepada Bu Susi dulu ya, Bu Susi ya. Tadi Bu Susi tadi sudah menjelaskan mengenai tentang telah dirubah ya Bu Susi ya sejak tahun 2020 1 April ini dari umur 20 menjadi umur 18 tahun. Kira-kira itu apa ya dasarnya Bu Susi ya? Sehingga dari biasanya kan Jepang ini kan unik ya, khusus ya, dia dewasanya 20, beda dengan Indonesia yang 17. Nah ini Indonesia dasarnya apa ya? Sudah punya KTP ya Sensei ya? Iya, benar sekali. Untuk menandakan bahwa kita sudah dikatakan dewasa, itu kita dapat KTP. KTP, ya. Ya, kira-kira mohon Bu Susi, adakah yang bisa kami dapatkan penjelasannya? Ya, sebenarnya Jepang itu nggak beda, nggak unik sendiri ya. Negara-negara lain, negara-negara di Eropa, kemudian Korea itu ya, Korea Selatan maksudnya itu mereka juga menetapkan kemudian merevisi gitu, mengubah tahun usia ini dewasa menjadi dewasanya itu nggak secara berkala sih, tapi pernah. Jadi zaman modern itu pernah gitu. Zaman modern maksudnya belakangan ini ya. Jadi misalnya Korea Selatan misalnya mengubahnya dari 20 menjadi 19. Kemudian negara-negara lain juga demikian. Saya kira pemerintah Jepang biasanya pemerintah Jepang tuh suka membuat perbandingan internasional gitu. Kalau di negara lain ada perubahan, bagaimana dengan Jepang ini pasti ada alasannya. Berarti mungkin ada baiknya Jepang juga mengubah gitu ya. Begitu. Ya. Yang usia 20 tahun itu kan sudah saya jelaskan tadi ya, itu karena kan habis dari studi banding di Eropa, kalau di Eropa sekian, oke kalau Jepang diturunin sedikit lah, jadilah 20 tahun ya. Oke. Oke, ini kita nih ada pertanyaan ini Damai Sensei. Ya betul sekali, ini ada pertanyaan. Kita bacakan aja ya, mungkin dari Damai Sensei yang pertama, mungkin pertanyaannya dari siapa ini Damai Sensei? Pertanyaannya dari Vera Stuti. Vera Stuti tidak memperkenalkan ya beliau ini dari mana. Apakah Karin Sang merayakan Seijin no Hi-nya pada usia 18 atau 20 tahun? Oh, kayaknya tadi kalau kita menyimak biodatanya Karin Sang, kayaknya sudah bisa dijawab ya.
Christoph Sensei ya. Mungkin Karen Sang mungkin kita berikan kesempatan untuk menjawabnya mungkin dan Sensei. Hai, wakarimasu Kak Karin-san. Saya merayakan Seiji no Hi pada usia 20 tahun. Tapi mungkin dari depan usia menjadi 18. 18. Karen sendiri lahir pada tahun 2001, benar ya? Niseng Ichinen ni. Oke. Jadi dia pada saat usia 20 ya, pas usia 20 dia merayakan Seiji no Hi. Iya, pertanyaan berikutnya, Ferastuti, apakah sudah terjawab? Iya. Christoph Sensei, silakan dibacakan pertanyaan. Oke, pertanyaan kedua tuh dari Marlin Sensei. Ini pertanyaan juga ditujukan kepada Karin Sang nih. Karin Sang, saat Seiji no Hi, apakah ada acara syukuran di rumah bersama keluarga? Syukuran artinya apa? Gyoji. Gyoji Gyoji. di rumah. Di rumah. Kansha. Tidak ada. Saya tidak ada syukuran di rumah bersama keluarga. Waduh, ini ada nambah lagi ini Christoph Sensei pertanyaannya. Oke, tadi dari Marlin Sensei sudah terjawab ya, bahwasanya si Karinnya tidak mengadakan acara di rumahnya bersama keluarganya itu pada saat Seiji no Hi-nya itu tidak ada. Kemudian dari Ediawati, selamat siang Karin Sang, apa saja acara yang tadi dilakukan saat acara Seiji no Hi? Tadi sudah dijawab semua kayaknya kalau menyimak dengan ini ya Sensei ya. Christoph Sensei. Oke, mungkin pertanyaan dari Ediawati Sensei ini mungkin atau ini mungkin sudah dijelaskan ya tadi ya, kita lanjutkan saja ya. Konnichiwa Karin Sang, apakah ketika acara Seiji no Hi Karin Sang mendapatkan KTP seperti di Indonesia? Oke, mungkin penjelasannya bisa dari Karin sendiri yang mengalami atau dari Ibu Susi mungkin ya. Apakah Seiji no Hi yang dialami oleh para remaja menjelang dewasa di Jepang itu mereka mendapatkan KTP, kartu tanda penduduk seperti di Indonesia? Di Jepang waktu acara Seiji no Hi, kita tidak mendapatkan seperti KTP. Oke. Mungkin bisa dijelaskan dengan Ibu Suci, apakah di Jepang itu ada kartu identitas penduduk? Masih diambil? Orang Jepang itu mereka tidak membawa kartu identitas gitu ya. Makanya kalau misalnya yang saya tahu tuh kalau orang Jepang misalnya mau ke bank gitu ya, mau buka rekening dan sebagainya kan nggak punya kartu identitas, surat identitas yang menunjukkan bahwa dia adalah siapa gitu ya. Makanya dulu, sekarang mungkin agak berubah gitu ya. Orang Jepang banyak mengambil SIM ya, belajar mengemudi, menyetir mobil ya, mengemudi mobil, kemudian mendapatkan SIM ya, surat izin mengemudi, padahal dia tidak bisa atau tidak mengemudi. Itu nama bahasa Jepangnya Peppa Doraiba gitu ya, pengemudi kertas gitu ya. Karena yang dibutuhkan cuma SIM-nya saja. Jadi SIM itu sebagai kartu identitas. Jadi kalau misalnya surat identitas, jadi kalau misalnya mau ke bank gitu ngurus rekening bank dan sebagainya itu ada dokumen identitasnya ya. Jadi secara khususnya penduduk di sana tidak ada kartu tanda penduduk. Ya, seperti kalau kita kan kalau kemana-mana kita bepergian kita harus bawa kartu identitas, bawa KTP gitu kan. Kalau nggak ada KTP, wah jangan-jangan dianggap residivis saya nggak punya KTP ya. Tapi kalau orang Jepang itu bepergian itu tidak perlu membawa kartu identitas. Oke. Mungkin kalau keluar negeri baru ya. Paspor. Kalau keluar negeri paspor. Ya.
Jadi itu perbedaannya Christoph Sensei ya dengan di Oke. Indonesia. Kalau di Baik. Indonesia pada saat kita menjelang usia 17 tahun kita mendapatkan kartu tanda penduduk gitu ya. Kalau di Jepang ternyata tidak. Oke, dari Santika sudah terjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Rangga Sang ini. Permisi izin bertanya, saya Rangga dari SMA 1 Mataram. Untuk masyarakat yang kurang mampu, bagaimana merayakan Seiji no Hi? Karena menurut saya sepertinya perayaan Seiji no Hi memerlukan biaya yang lumayan. Mungkin ini kepada Bu Susi, mungkin Bu Susi. Iya. Itu pakaiannya itu rental ya, bukan beli sendiri. Ya, sewa. Ya. Jadi kalau sewa itu kalau beli mahal sekali ya. Sewanya itu juga ini ya, bajunya itu bahannya beda-beda ya. Ada yang bahan dari polister tahu kan? Polister itu nggak ini ya, pengap ya kalau kita pakai ya. Itu yang paling murah. Kalau yang mahal itu dari sutra. Sutra mahal banget ya. Jadi kalau sewa lebih murah daripada beli. Terus sewanya itu juga yang bahan polister dibandingkan dengan apa namanya sutra gitu ya. Itu lebih murah. Jadi ada yang apa ya, tingkatannya beda gitu ya. Yang murah itu juga ada. Ya, kemudian untuk perayaannya ini kan dirayakannya tuh di kantor Pemda. Jadi kantor Pemda itu mungkin tadi ada pertanyaan, sekarang ini saya jawab ya. Kantor Pemda itu punya data kependudukan. Jadi misalnya di kecamatan ini warganya siapa saja, tanggal lahirnya kalau dari situ kan jelas. Kalau sekarang mungkin pakai komputer gitu ya. Jadi sudah jelas per tanggal 10 Januari ya kalau tahun ini ya, hari Senin kedua, ini siapa saja yang baru berusia ulang tahun ke-20 itu ya. Itu mereka dikirimkan pemberitahuan. Jadi yang mendapat surat pemberitahuan, dikirimnya surat pemberitahuan. Oh ya, saya jadi dipanggil gitu ya, undangan ya, bukan dipanggil, diundang gitu ya, untuk datang ke aula kantor Pemda gitu ya, untuk mengikuti ritual upacara seremoni yang seperti yang tadi saya tunjukkan gitu ya, seperti itu. Jadi artinya karena penyelenggaranya adalah Pemda, maka biaya semua ditanggung oleh Pemda. Ya kecuali baju gitu ya. Upacara itu ditanggung oleh Pemda, tapi kalau baju ya itu mesti sediakan sendiri. Nah, sediakan sendiri itu pun juga bisa sewa gitu ya. Kalau beli itu mahal ya, bisa 1 juta yen. Ya, mungkin ada juga orang tua yang mampu itu mereka membelikan ya baju 1 set gitulah ya, kimono untuk putrinya. Atau bisa juga warisan turun-temurun bisa Oh, jadi. bisa. Jadi dari neneknya misalnya kan jarang dipakai gitu kan, selalu dipakai di dry clean, kemudian disimpan dengan baik-baik, dikasih kampur gitu supaya nggak dimakan rayap gitu ya. Makan serangga gitu ya. Jadi terus disimpan dengan baik, itu bisa dari orang tua. Nah, kimono itu mahal, apalagi dari sutra gitu ya. Itu mahal, memang bahannya bagus. Itu bisa saja itu diwariskan turun-temurun ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Christoph Sensei. Tadi sudah terjawab sekaligus menjawab pertanyaannya Yue Krishna. Oke, sebelum kita lanjutkan Damai Sensei, kita juga perlu mengingatkan kepada sahabat Maru-Maru Nihong untuk mengisi presensi yang telah dibagikan di kolom chat. Ya, silahkan sambil menyimak penjelasannya lagi, sesi tanya jawab ini, sambil mengisi Google Form. Kita lanjutkan, Damai Sensei. Ini pertanyaan selanjutnya ada dari Pratama Putra Pribadi. Ya. Saya Tama dari Lombok. Apakah perayaan Hari Meranjak Dewasa, hari liburnya hanya dirayakan oleh orang yang merayakan, atau pemerintah meliburkan semua masyarakat secara sekolah atau bekerja? Terima kasih. Ini hari raya nasional, artinya tanggal merah. Ya, kalau tanggal merah semuanya libur. Ya. Jadi memang khusus pada Seiji no Hi itu tanggal merah libur. Ya. Berarti pekerja juga ya Bu Susi ya. Makanya jadi kan kalau sekarang jadi Senin kan, makanya liburnya Sabtu Minggu Senin. Sabtu Minggu Senin jadi long weekend. Long weekend, iya betul. Ada lagi pertanyaan dari Reni Rahmalina.
Saya ingin bertanya kepada Karin-san, setelah perayaan Seiji no Hi, apa yang Karin-san rasakan? Adakah perubahan dari diri Karin-san atau keluarga? Saya merasa saya menjadi dewasa, tapi saya merasa saya menjadi dewasa lebih besar waktu ulang tahun saya. Mungkin kalau maknanya menjadi dewasa itu lebih harus merasa kita harus bisa merasa lebih bertanggung jawab gitu ya, mungkin ya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih, Christoph Sensei? Masih ada banyak sekali. Banyak sekali nih pertanyaannya ya. Sepertinya antusias sekali ya peserta hari ini. Saya baru mengikuti kesempatan ini menjadi sesi pembawa acara di acara inti. Seru sekali ini Sensei. Jadi kita banyak sekali mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan pengetahuan tentang budaya Jepang, khususnya tentang Seiji no Hi, dan ya teman-teman juga bisa saling sharing di sini dan dijelaskan oleh para pakarnya. Oke, pertanyaan berikutnya silakan Christoph Sensei. Ini dari Jandra Sang, ini dia menanyakan kepada Karin Sang nih, selamat siang Karin Sang, apakah acara Seiji no Hi dihadiri oleh semua teman-teman dari SD dan SMP dan semua keluarga? Seiji no Hi, semua teman dari SD dan SMP dihadiri acara Seiji no Hi, tapi keluarga tidak. Oh, jadi hanya yang berbeda itu saja yang datang, keluarganya tidak. Baik, terjawab ya ini pertanyaan dari Zandra Karepo. Ya, berikutnya. Dari mana ini berikutnya kepada Kami Sensei ini dari Made. Oh ya, untuk Ibu Susi mungkin yang bisa lebih menjelaskan ya. Saya Gandhi dari SMA Negeri 1 Mataram. Apakah acara Seiji no Hi banyak yang tidak melakukannya di Jepang? Nah, kalau tidak merayakannya, apakah tidak dianggap dewasa? Begitu? Enggak, ini ya. Jadi Seiji no Hi itu Pemda mengalokasikan dana, kemudian itu ada program kerja gitu yang menyediakan aula, kemudian Pak Camat, Bupati, Wali Kota itu hadir gitu. Tentu saja sebelumnya mengirimkan undangan ya, pemberitahuan undangan supaya siapa gitu ya, ya pokoknya menggenap berusia 20 tahun tuh hadir pada hari H gitu ya, biasanya sih datang. Kalau tidak mau, Pemda tuh melakukan, menyelenggarakan, yaitu karena memang kewajiban gitu ya, kan diatur dengan undang-undang. Tapi yang bersangkutan misalnya sedang sakit atau sedang bepergian, sedang tidak ada di dalam negeri Jepang misalnya ya, terus tidak hadir itu tidak apa-apa. Ya, intinya adalah setelah usia itu mereka misalnya usia 20 gitu ya. Mereka ketika pemilu misalnya ya, pemilu legislatif ya di Jepang itu mereka diberikan hak untuk mencoblos. Kemudian misalnya mereka ingin mengambil SIM gitu, ikut ujian gitu ya, untuk ujian untuk mendapatkan SIM itu bisa, sudah punya kualifikasi. Itu maksudnya ya. Jadi atau di Jepang ada peraturan yang mungkin nggak betul masuk akal buat kita di Indonesia. Boleh minum minuman beralkohol, boleh merokok. Meskipun sebelumnya kalau ada yang ngumpet-ngumpet di dalam rumah minum juga nggak ditangkap sih ya. Tapi secara resmi ya usia 20 tahun itu boleh. Ya, atau ya dan sebagainya. Jadi misalnya boleh menandatangani kontrak misalnya ya, mau sewa menyewa dan sebagainya itu sudah boleh. Kalau belum berusia 20 tahun itu tidak boleh. Kalau sudah berusia 20 tahun tidak pernah ikut berhalangan dan sebagainya, upacara seremoni nggak apa-apa sih, tetap aja dianggap sudah usia dewasa. Ya. Ya, terima kasih Bu Susi. Berarti ya walaupun tidak merayakan atau mungkin juga karena faktor ekonomi dia tidak bisa sewa rental, juga yang itu tetap dianggap dewasa juga ya Bu Susi ya. Oke. Banyak sekali pertanyaannya, mungkin kita akan pilih saja Christoph Sensei. Benar sekali. Tapi mohon maaf, bukannya tidak menghargai
pertanyaan dari rekan-rekan, tapi kalau kami merasa kalau memang sudah ada jawabannya pada saat dijelaskan tadi, sepertinya tidak perlu dibacakan lagi ya, Crystal Sensei. Tetap kita pilihkan saja atau bagaimana, Sensei? Silakan. Boleh, ini ada pertanyaan ini cukup menarik ini dari Pak Edi Haryadi. Apakah di Seiji no Hi pada masa sekarang juga dikampanyekan pernikahan, mengingat merosotnya jumlah regenerasi penduduk Jepang? Oh iya, berarti mungkin pemerintahnya mengimbau untuk ya lekas-lekas menikah gitu ya, Pak. Benar sekali. Ya. Itu bagaimana itu, Bu Susi? Nggak ada ya. Ini kan Seiji no Hi kan selama ini usia 20 tahun, sekarang diturunkan jadi 18 tahun ya. Usia 20 tahun itu dianggap secara ekonomi itu belum mapan ya di Jepang. Di Indonesia saya kira juga begitu ya, kalau di orang yang tinggal di kota gitu. Jadi kampanye seperti itu tidak mungkin ada ya. Tidak ada. Karena kalau menikah nih usia 20 menikah itu nanti biaya hidupnya siapa yang tanggung ya. Belum kerja ya usia 20 ya. Mungkin sekarang di Jepang jarang sekali, misalnya sekarang yang usia 20 tahun gitu itu lulus SMA langsung bekerja itu jarang sekali karena kemajuan teknologi dan sebagainya itu menuntut orang yang bekerja itu harus dibekali dulu dengan pengetahuan, keterampilan yang lebih banyak. Nah, untuk itu makanya masa sekolah itu menjadi lama. Ya. Oke, ya jadi bukan juga ada pengaruhnya untuk menandakan mereka harus segera menikah ya? Tidak. Tidak ya. Oke. Ya, Stop Sensei, bagaimana saya mulai bingung nih memilih-milih pertanyaan. Sebenarnya kalau mengikuti dengan detail sekali beberapa pertanyaan nih di sini sebenarnya sudah terjawab ya. Sudah terjawab ya. Tapi ini ada satu pertanyaan ini yang mungkin di kita mungkin juga sering juga ini ya, ada dari Nurul Laili. Apakah acara Seiji no Hi jadi penanda bahwa semua tanggung jawab dan lain-lain harus dipikul sendiri? Misal untuk ngekos ke daerah lain atau seperti apa? Atau sebelum melalui acara tersebut tidak boleh merantau atau sekolah di tempat atau kawasan lain? Mohon infonya dari Nurul Enpidu Jombang. Mungkin seperti ini Bu Susi. Mungkin kalau dia misalnya kalau di kita kan ada yang misalnya kuliahnya mungkin orang tuanya di Sumatera tapi kuliahnya mungkin ke Jawa. Apakah itu harus ditanggung sendiri biaya hidupnya di sana karena sudah dianggap dewasa atau bagaimana gitu? Maksudnya kalau misalnya dia tinggal orang tuanya di Sumatera, terus dia kuliah di Jawa. Ya, terus dia kan sudah Jakarta. dianggap dewasa. Sudah dianggap dewasa. Berarti artinya dia sudah harus memikul sendiri biaya hidupnya, misalnya biaya kosnya, biaya kuliahnya. Itu tergantung ya. Jadi di Jepang sama seperti Indonesia, ada anak orang kaya, ada anak orang miskin. Ya, anak orang kaya itu dibiayai sama orang tua, anak orang miskin seperti dulu teman-teman kuliah saya itu mereka harus arubaito gitu, ambil kerja part-time, ambil kerja sambilan untuk cari uang gitu untuk menafkahi dirinya sendiri. Ya. Berarti tidak ada patokan ya Bu Apin ya, Bu Susi ya? Tidak ada. Itu tidak tergantung ya masing-masing gitu ya. Kondisi keluarga masing-masing kan beda-beda ya. Keluarga dan mungkin tergantung, kalau pendapat saya tergantung dari si anaknya itu ya Bu Susi ya, apakah dia merasa dia cukup mandiri ataukah ya tergantung orang tua ya. Oh iya. Orang tua di Jepang tuh sekali lagi ya saya tekankan, kita seringkali menganggap Jepang tuh aneh sendiri, beda dengan Indonesia. Sebetulnya orang Jepang juga manusia. Dalam masyarakat manapun ada orang kaya, orang yang mapan, ada yang tidak, yang kurang mampu ya. Kalau orang tuanya mapan ya anaknya dibiayain semua. Tapi kalau yang kuliah di sekolah negeri ya seperti saya dulu kuliah sekolah negeri itu banyak orang yang dari mahasiswa dari keluarga yang pas-pasan, yang mereka orang tuanya membayarkan ini uang kuliah, sedangkan untuk biaya hidupnya mereka harus arubaito, mereka tanggung sendiri. Ya, tapi kalau yang kuliah di sekolah swasta di Jepang ada beberapa universitas swasta yang elit gitu, yang mana itu universitas orang kaya gitu ya. Nah di situ ya anak-anaknya ya, para mahasiswanya itu ya mereka dibiayai sepenuhnya oleh orang tua mereka. Ya, sebetulnya di awal tadi saya juga pernah sampaikan, di kita juga gitu kan, biasanya anak-anak dari keluarga yang kurang mampu itu
masih kecil udah dewasa, udah punya rasa tanggung jawab. Misalnya orang tuanya kurang mampu, adik-adiknya banyak, dia akan merasa punya rasa tanggung jawab, ya saya harus bantu orang tua, meringankan beban orang tua ya, harus mengayomi adik-adik saya misalnya. Tapi kalau anak orang kaya yang biasanya dimanja, itu udah usia berapa, 20, 30, 40, masih aja kayak anak kecil gitu ya. Mungkin Itu ini saya realita mungkin di agak perjelas sedikit mungkin Bu Susi, mungkin dari pertanyaan ini Hmm. maksudnya itu apakah kalau dia belum mengikuti Seiji no Hi itu mereka itu nggak boleh merantau, misalnya Oh, merantau untuk sekolah kah atau ke negara lain? Enggak juga dong. Jadi misalnya ya, selama ini kan Seijinshiki itu kan usia 20 tahun. Sedangkan orang Jepang itu lulus SMA-nya itu usia antara 18 sampai 19 tahun kan. Berarti usia 19 itu mereka sudah kuliah. Seperti Karin-san, Mizuno-san itu 19 歳gitu, umur 19 sudah kuliah. Dan kalau dia mendapat kuliahnya dapat universitas di kota lain, ya dia merantau. Ya, mungkin intinya begini ya, supaya enggak ini wisuda. Ya, jadi misalnya kita nih lulus SMA, lulus kuliah gitu ya, wisuda. Karena suatu alasan tertentu kita tidak ikut wisuda. Tapi tidak ikut wisuda pun tetap kita dianggap lulus kan. Mungkin ijazahnya kita ambil sendiri di kantor atau dikirim. Ya kan? Tetap kita dianggap lulus meskipun kita tidak ikut upacara wisuda, ya kan? Oke, ya. Terima kasih Bu Susi. Tapi di sini ada pertanyaan yang menarik perhatian saya ini Bu Susi. Ya. Saya Fauzi dari Medan. Bagaimana dengan anak muda-mudi di Jepang yang lahir dari orang tua yang berbeda negara? Misalkan ayah Jepang, ibunya Indonesia. Apakah mereka juga terpanggil untuk mengikuti acara Seiji no Shiki? Itu bagaimana Bu Susi? Gimana ya? Wah, berarti ada datanya nih, sepertinya kalau Ibu Susi mencari ini. Mungkin Karin-san bisa jawab. Karin-san, itu ya mungkin kokuseki gitu ya. Kokuseki itu keluarga negaraan. Jadi orang tuanya salah satu orang asing, si anak ini kokusekinya ya keluarga negaranya apa? Berarti dia mengikuti keluarga negaraannya siapa? Bisa jadi ya. Do deshoka. Saya tidak bisa mengerti. 外国籍、例えば多治見市に在住の外国籍の人々は20歳になったらその成人式の知らせとか招待状来ますか？Teman-teman bukan orang Jepang atau orang asing bisa ikut upacara Seiji no Hi. Di kota saya, di kota Tajimi, tidak ada banyak orang asing, tapi di Beppu ada banyak orang asing. Banyak teman-teman saya yang bukan orang Jepang ikut upacara Seiji no Hi di Beppu. Ini ya, ini kebetulan saya ya itu browsing ya di internet. Ini Shinjuku ya, Shinjuku itu salah satu kecamatan di Tokyo, Shinjuku-ku gitu ya. Ini Shinseiji ini tahun 2019 ya, katanya Hansu Gagaikukujin gitu. Separuhnya orang asing, ini ada fotonya ya. Jadi ini orang-orang yang tinggal di Shinjuku yang diundang gitulah untuk acara Seijin no Hi gitu ya. Seijinshiki gitu ya oleh kantor kecamatan Shinjuku. Ini banyak orang asing. Ya, mungkin itu tergantung kebijakan setiap Pemda ya. Intinya kalau ada data kependudukan dari situ kan ketahuan tuh ya, jelas orang-orang yang tinggal di kecamatan saya atau di kabupaten ini yang mencapai usia 20 itu siapa-siapa saja ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Susi. Karena waktunya terbatas ini ada Sensei ya. Jadi kami terus sekali Christoph Sensei. Kami tidak bisa memberikan atau menyampaikan semua pertanyaan yang diberikan pada kita.
Tapi nanti mudah-mudahan kalau ada lain waktu nanti mungkin kita bisa saling kontakkan dengan Ibu Susi. Mungkin kalau ada yang ingin mau bertanya silahkan. Maaf, ini ada penjelasan dari Ibu Sri Budi Lestari ya di chat ya. Kalau orang asing itu terdaftar sebagai warga di kota tersebut akan diundang. Ya, tolong lihat di chat ya. Gitu, ini lebih jelas. Ya, jadi kita toroku gitu ya, terdaftar atau tidak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Susi, kepada Karina Sang yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan pada kegiatan kita siang ini. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, semoga yang kita suguhkan hari ini bisa bermanfaat bagi para sahabat Maru-Maru Nihong dimanapun berada. Baik, kalau begitu sebelum kita tutup acara kita hari ini, saya persilahkan kepada Ibu Susi Ong untuk closing statement. Jadi kesan dan pesan untuk kegiatan kita hari ini. Baik. Kepada Ibu Susi dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Putut. Dan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, terima kasih sudah mengikuti acara PSBJ kami hari ini. Tema besar kita tuh kata kuncinya santai ya. Jadi kita dalam suasana santai kita belajar tentang budaya Jepang yang semoga ini bisa menyenangkan dan juga bermanfaat bagi kita. Nanti ke depannya kami berencana, tim Maru-Maru Nihong berencana untuk setiap bulan mengadakan acara mengenai pembelajaran tentang Jepang. Kita belajar tentang Jepang dalam kondisi suasana santai dan bermanfaat semoga ya. Kata kuncinya kami berusaha ya untuk memaparkan hal-hal tentang Jepang yang semoga juga bermanfaat bagi kita. Jadi silakan ikuti mungkin di sosial media gitu ya kegiatan informasi mengenai kegiatan kami. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Selamat sore. Sekian dan kami undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan yang lebih seru tentunya di tema yang juga lebih menarik. Sayonara. Sayonara. Sampai jumpa. Sayonara. Hai, sampai jumpa lagi. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oskar sama Oskar sama Des. Sampai berjumpa di acara yang berikutnya. Arigato.